Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berikutnya masih di dalam Flutter. Nah, kita akan membahas widget kita berikutnya yaitu yang namanya switch dengan drop down button. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai yang namanya switch. Nah, switch ini hampir sama dengan yang namanya radio button dengan checkbox, yaitu bisa mengembalikan nilai kalau tidak true ya false. Nah, tetapi bedanya ketika kita menggunakan switch, switch ini hanya digunakan untuk menyatakan apakah sebuah event dalam keadaan aktif atau tidak. Oke, on atau off. Jadi kalau dalam keadaan aktif, contohnya seperti ini, nah, maka nilainya akan menjadi true. Kalau dalam keadaan off seperti ini, maka dinyatakan sebagai nilai false. Nah, inilah penggunaan yang namanya switch. Sedangkan kalau untuk yang namanya drop down button ini digunakan untuk menyederhanakan yang namanya radio. Ketika kalau punya banyak pilihan, kamu dapat mengsingkat pilihan yang banyak tersebut dalam bentuk yang namanya drop down button. Oke, jadi ketika menggunakan radio tidak cukup tempatnya, bisa sederhanakan juga menggunakan yang namanya drop down. Nah, jadi yang pertama kita akan coba dulu bagaimana mengcoding menggunakan switch. Kita langsung masuk ke dalam coding. Nah, inilah cara penggunaan yang namanya switch. Jadi untuk switch sama seperti yang namanya radio dengan checkbox, di mana dia juga punya dua bentuk. Yang pertama itu kita sebut sebagai switch saja. Oke. Dan satu lagi itu adalah switch list style. Oke. Nah, jadi tidak jauh berbeda. Sama seperti fungsinya pada radio list style ataupun checkbox list style. Nah, jadi ada dua tampilannya. Nah, switch ini lebih mendekati yang namanya checkbox. Oke. Di mana nilai dari value ini adalah sebuah boolean. Yaitu untuk menandakan bahwa kondisinya sedang aktif atau tidak aktif. Aktif nilainya true, tidak aktif nilainya false. Nah, kalau on change, sama seperti yang di dalam checkbox, dijalankan ketika kita mengganti status dari switch-nya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Oke, saya buat sebuah variabel dulu. Var switch value 1 sama dengan false, ingat boolean. Nah, yang kedua juga kita buat aja false. Jadi masukkanlah nilai penampungnya di dalam value. Oke. Nah, setelah itu di dalam onChange seperti biasa. Untuk yang namanya onChange untuk switch, dia berupa fungsi yang wajib mengembalikan sebuah value. Di mana nilai isi dari value ini bergantung dari kondisi saat ini switch. Kalau switch-nya ada sekarang kondisinya off, saya klik switch-nya, maka nilai value akan berubah menjadi on atau true. Begitu juga kebalikannya. Nah, supaya hasil yang muncul, kita bisa menggunakan set state. Switch 1 sama dengan value. Selesai. Satu lagi sama aja. Jadi kita kopikan ini. Kopikan. Nah, kita pastekan di sini. Tinggal ganti ini menjadi value 2. Nah, jadi kita sudah muncul yang namanya sebuah switch. Ini untuk yang switch saja. Ini switch dengan gabungan yang namanya list style. Oke, bedanya ya. Kalau yang list style itu bisa langsung menambahkan yaitu title, text, oke, langsung bisa menjelaskan fungsi dari switch-nya. Kalau yang ini kita harus susun lagi di dalam yang namanya row.
Oke. Nah, inilah bentuk dari yang namanya switch dan penggunaan dari yang namanya switch. Nah, berikutnya kita akan coba bekerja dengan yang namanya drop down button. Nah, jadi switch ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kita akan coba membuat sebuah drop down button di bawah dari switch ini. Nah, untuk menggunakan yang namanya drop down button, oke, ada dua cara ya. Pertama, itu dengan menggunakan, oke, sama-sama nanti menggunakan drop down button, tetapi bedanya, pertama kita deklarasikan langsung, kedua kita langsung konversi melalui yang namanya list. Nah, untuk cara pertama, jadi kamu bisa buat drop down button. Nah, ini dua item yang wajib harus ada, require. Nah, item ini isinya adalah list dari objek yang akan kamu pilih. Oke, pilihan yang kamu berikan. Cara membuatnya, oke, jadi untuk yang namanya itemnya ini, buat aja. Oke, konstanta. Oke, bentuknya adalah list. Nah, masukkan setiap item pilihan kamu di dalam yang namanya drop item. Ini dia, drop down menu item. Nah, wajib ada child. Nah, childnya itu biasa adalah sebuah teks yang menuliskan apa pilihan yang kamu berikan. Nah, buatlah misalkan log 1. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memberikan sebuah value. Jadi ketika nanti log 1 dipilih, apa value yang kamu berikan. Contohnya aja saya buat value. Kalau saya pilih log 1, maka saya dapat value 1. Value 10. Nah, jadi kalau mau nambah, kamu tinggal koma. Oke, tinggal kopikan. Tinggal pastelkan lah mau seberapa banyak item drop down yang kamu berikan. Nah, ini saya buat 11, 20, 21, 30. Ya, pastikan value-nya berbeda sehingga nanti menu dari drop down itemnya ini bisa dipilih. 4, 5. Kalau on change, ingat ya, on change, ini digunakan ketika kita selesai memilih item yang ada di dalam drop down button. Jadi biasa dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, hampir sama seperti radio button, di mana value yang dikembalikan itu adalah sebuah objek. Objek yang dikembalikan adalah ini. Kalau di sini integer, maka value yang dikembalikan adalah integer. Kalau yang di sini dikembalikan string, maka value yang dikembalikan juga adalah string. Nah, jadi saya akan tangkap dulu nilainya. Nah, saya buat aja. Karena dia integer, saya buat aja integer tanda tanya. Berikan dia boleh tanda tanya. Karena kalau belum dipilih, maka nilainya adalah 0. Saya buatlah. Drop down value sama dengan sama dengan 0, kosong. Artinya pertama kali dijalankan belum ada nilai yang terpilih. Nah, bagaimana menentukan dia terpilih? Itu masukkan di dalam yang namanya value. Masukkanlah drop down value. Nah, jadi nanti kalau mau ubah nilainya supaya muncul, nah saat ini udah muncul ya. Ini saya klik, ini pilihan log 1, log 2, log 3, log 4, log 5 sesuai di sini. Nah, bagaimana supaya muncul log 4 di sini? Seperti biasa, tinggal masukkan set state. Nah, ubahlah drop down value sama dengan value. Nah, tapi perhatikan ya, karena di sini value-nya adalah objek. Nah, mau diubah jadi integer, ubahlah dia as integer. Jadi harus disesuaikan kembali dengan value-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, muncullah dia. Saya bisa milih berapa nilai log yang saya mau. Nah, nanti bisa juga saya print ya. Print. Drop down value. Nah, jadi kamu bisa lihat
Ketika saya pilih lot 3 nilainya 20, maka dia printlah saya mendapatkan nilai 20. Oke. Nah, bagaimana untuk mengubah ukuran dari drop down-nya ini? Nah, ini bisa kamu lakukan dengan memasukkan drop down button kamu. Ya, drop down button ke dalam yang namanya container. Jadi di dalam container saya masukkanlah width-nya 200. Oke, setelah itu ada child. Nah, child-nya masukkanlah drop down kamu. Nah, tapi sampai sini belum ya, sampai sini belum. Nah, yang menjadi besar hanya tampilan dari menu pilihannya. Supaya ini sama, oke, jangan lupa masukkan, nah, di drop down buttonnya is expanded bernilai true. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengikuti ukuran kontainer. Nah, tampilannya akan jadi jauh lebih baik. Oke. Nah, ini cara pertama untuk menggunakan drop down button. Inilah dia. Cara kedua, oke, kamu juga bisa memanfaatkan yang namanya list. Oke, jadi sebagai contoh di sini saya buat sebuah list dulu. Oke, saya berikan aja sebuah list dengan nama. Oke, dengan tipe dulu. Oke, misalkan aja string. Oke, situ saya berikan namanya ada list underscore items. Oke, sama dengan oke, 1, 2, 3. Oke, saya buat 3 aja. Nah, jadi dari membentuk list ini, kita juga bisa langsung membuat yang namanya drop down. Nah, caranya koma. Oke, saya masukkan juga ke dalam kontainer biar tampilannya sama. Oke, koma. Nah, di dalam drop down buttonnya wajib ada item. Nah, karena itemnya ini kita akan gunakan sebuah perulangan. Oke, sebuah list. Ini kamu boleh hapus. Nah, satu lagi ya, saya masukkan dulu untuk change, buka kurung, kirimkan value. Oke, set state. Nah, nilainya kita tampung di dalam variabel baru. Nah, tapi ingat ya, karena berikutnya adalah string, maka ini kita ganti menjadi string. Oke, ini drop down value 2. Oke. Nah, untuk drop down-nya, maka kita buat value-nya ini adalah drop down value 2. Nah, itemnya, nah ini kita buat dulu ya. Drop down value 2 sama dengan value. Nah, supaya nanti ketika dipilih, nah, otomatis pilihan muncul. Tapi ingat, bedanya kali ini drop down 2 itu adalah string. Kita buatlah as string. Nah, untuk mendeklarasikan itemnya, perhatikan. Nah, langsung masukkan aja list items. Ini ya, list items. Yang ini list items. Nah, ubah jadi map. Oke. Ubah jadi map. Nah, jangan lupa kembalikan dia menjadi dot to list. Nah, nanti secara otomatis dia akan jadikan sebagai list yang akan ditampilkan sebagai menu drop down-nya. Oke. Nah, setelah itu di sini kamu tinggal ubah. Oke. Nah, E ini akan mewakili setiap list item yang ada di dalam list item ini. Oke, E ini akan mewakili setiap item yang ada di dalam list item. Jadi kamu di sini tinggal return. Oke, yang diperlukan itu adalah
Nih, drop down menu item. Menu item. Oke. Nah, caranya apa? Kamu masukkan aja sebuah teks. Oke. Nah, masukkan E. Koma, satu lagi yang dia perlukan itu adalah value-nya juga adalah si E. Oke. Nah, cukup seperti ini. Saya save. Nah, sekarang sudah muncullah menunya 1, 2, 3. Saya bisa pilih mau yang mana. Oke. Nah, jadi ini cara kalau mau menggunakan list sebagai item menu pilihannya. Nah, lebih disarankan karena teks kamu, sintaks kamu akan jauh lebih singkat. Nah, supaya tampilan lebih bagus, kita boleh tambahkan is expanded through. Nah ini jadi dua contoh bagaimana menerapkan yang namanya drop down button. Nanti kamu boleh coba-coba kembali bagaimana bekerja dengan stylenya. Seperti di dalam drop down button ini ada yang namanya hint. Ini pertama kali dijalankan ketika kamu belum memilih apapun. Nah, kamu bisa memasukkan sedikit hint apa yang dipilih. Ini kalau untuk hint. Nah, ini nggak ya pertama kali dijalankan ketika saya belum memilih apapun. Kalau ini kan sudah dipilih, jadi tampilannya nggak akan muncul. Nah, kamu bisa ubah ya warna pilihan ini itu menggunakan yang namanya style, text style. Kamu bisa ubah text stylenya. Misalkan color, ubah warnanya jadi hijau. Nah ingat ya. Nah nanti kamu tinggal pilih. Nah ini kamu lihat sekarang. Sorry. Nah sehingga ini warna teksnya sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Nah yang ini belum di set, warnanya itu tidak berubah. Nah inilah cara penggunaannya. Nah, nanti beberapa lagi seperti mengganti icon itu juga bisa dilakukan. Nah, mengganti iconnya, kamu tinggal pilih icon itu icon buka kurung icons dot misalkan arrow. Drop-down cycle, nah, itu juga bisa kamu ubah. Jadi tampilannya untuk ikonnya juga ini bisa kamu ubah. Size-nya kurang besar, nah bisa kamu tambahkan icon size misalkan menjadi 20. Kalau lebih kecil, nah, 40 misalkan. Nah, inilah tampilannya. Nah, ini cara kita untuk mengatur yang namanya tampilan dari drop down button.